Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologia. Jemaat berdiri. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah menghadap Tuhan dengan hati yang hancur untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Anugerah keselamatan telah kami terima dalam firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu semua umat percaya hendaknya senantiasa menjalani kehidupannya setiap hari berdasarkan firman Tuhan. Akan tetapi saat ini umatmu mengaku bahwa firman Tuhan terkadang diabaikan, tidak dibaca dan dipahami dengan benar, serta tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena itu kami mengakui dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan ajarkan kami untuk kembali hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, ampunilah umat-Mu yang berdosa ini. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerah-Nya tersedia bagi kita. Dengarkanlah yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Kristus
Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran. Peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panamu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Amin. Di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada pagi hari ini, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Marilah kita mempersiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Ulangan pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pembacaan yang kedua dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8.
Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya itu, marilah kita satu hati dan kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Dan di dalamnya kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari Minggu. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan terlebih di dalamnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini dengan benar. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Tuhanlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang berbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang kuperintahkan oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita mendengar, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Pembacaan yang kedua dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian sabda Tuhan. Amin. Haleluya. Berita Injil pada hari ini dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini tema perenungan kita pada hari ini di tengah-tengah persekutuan yang kita alami melalui ibadah hari Minggu. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, biasa kalau kita melakukan sebuah kegiatan, apakah itu mau
melakukan perayaan Natal, perayaan Paskah, atau mau melakukan kegiatan pernikahan, bahkan sekarang juga Rambu Solo, dibuatlah sebuah buku panduan. Ya, dibuatlah sebuah buku panduan. Apa fungsinya, apa gunanya, kenapa buku panduan itu dibuat? Tentu buku tersebut dibuat, di dalamnya itu ada tertera si A, si B, si C sesuai dengan posisi mereka masing-masing apa tugasnya. Paling biasa kita lihat itu kalau mau pernikahan, buku panduan, susunan panitia. Setelah susunan panitia ada penjelasan tugas masing-masing, pribadi lepas pribadi, apa fungsi mereka dalam kepanitiaan itu. Dalam buku panduan bukan hanya tertera susunan panitia dan tugas masing-masing orang, tetapi ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disusun untuk mengatur supaya segala yang direncanakan pada hari H tersebut berjalan dengan lancar. Jadi semua dipatuhi, tapi terkadang biasa agak melenceng sedikit ya. Ya ke melenceng musidi itu, mereka mau ketua panitia, madomi ikomi ya tu kamu tobaine masanding maro komi mak salon ni. Aku biasa sus itu le. Karena harapannya ketua panitia, semua panitia apa yang direncanakan semuanya berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu berbicara kegiatan kita, buku panduan. Ya, berupaya penuhi. Kita berupaya melakukan apa isinya buku panduan tersebut. Nah, bagaimana dengan sebuah buku yang namanya Alkitab? Yang berisi firman Tuhan, yang kita yakini bahwa itu adalah pedoman bagi kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Takwa duka raka lampenanta, bahkan seluruh kehidupan kita wajib hukumnya kita melakukan semuanya, jangan melenceng. Karena apa? Hidup kita bisa hancur kalau kita tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bagian pembacaan kita yang pertama, dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1, Musa menyampaikan kepada umat Allah Israel. Dia berkata, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Jadi itu ketetapan dan perintah Allah dilakukan supaya apa? Kita hidup. Beberapa minggu lalu kita sudah berbicara tentang kata hidup. Makna hidup bagi orang Kristen itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah makna hidup yang kita pahami secara iman Kristen hanya sekedar kita masih bernafas? Tentu kita katakan tidak. Makna hidup bagi kita orang Kristen, orang percaya kepada Kristus ialah ketika kita bisa menjadi berkat. Ketika hidup kita bermakna bagi orang lain. Ketika hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah sungguh hidup kita bermakna dan menjadi berkat? Ini menjadi pergumulan setiap kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Musa katakan, dengarkanlah ketetapan dan perintah ini. Lakukan supaya apa? Supaya kamu hidup. Israel hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka hidup. Mereka menikmati susu dan madu yang luar biasa manis di tanah perjanjian Kanaan. Tetapi persoalannya, apakah mereka akan tetap menikmati hidup yang berkelimpahan, hidup yang bersukacita dan boleh menjadi berkat ketika mereka jauh dari Tuhan? Kalau sejarah perjalanan kehidupan umat Allah, ketika mereka tidak setia pada ketetapan firman Tuhan, mereka merasakan apa? Menawasi apa ya? Menasi apa ya? Dia bernafas. Dia menikmati kehidupan sesuai dengan ukuran dan pemahaman kita manusia. Tetapi mereka mati dalam hubungan dengan Tuhan sehingga mereka dibuang ke Babel, harus menderita di sana. Kok Tuhan siapa ya? Menderita. Kenapa mereka menikmati dan merasakan itu? Karena mereka hidup jauh dari Tuhan. Dia tidak setia pada ketetapan, tidak setia pada perintah Tuhan.
firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara datang dalam kehidupan kita. Mau menyadarkan setiap kita. Ada firman Tuhan yang telah dikaruniakan, diberikan dalam kehidupan setiap kita, yang sungguh berkuasa akan menyelamatkan jiwamu, jiwa saya dan Bapak Ibu. Pertanyaannya, mau ndak kita hidup dalam firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita? Ataukah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih menomorsatukan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, lebih tergoda dengan keinginan-keinginan dagingnya dibanding mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Umban nala tapili teh. Kalau ditanya mau ndak Bapak Ibu selamat? Pasti kita katakan mau, saya juga mau. Siapa sih yang mau masuk neraka? Penggambaran saya waktu saya masih sekolah minggu, karena saya dulu sekolah di Goa, banyak berteman dengan orang-orang di luar kita, ada buku kecilnya mereka gambaran tentang neraka. Si ratongan tuh bulu-bulu kok di belakang sini, belakang leher, apa sih bahasanya nih yang rambut di belakang kita? Belakang leher sini sokong tak. Mata kulinan tirai. Nang menderita lu ya pala taulan neraka. Jadi yang terset dalam pikiran saya, ndak mau ke saya masuk neraka. Siapa yang mau menderita? Semua orang, tidak ada yang mau menderita masuk neraka. Tapi persoalannya, mau ndak hidup dalam firman yang menyelamatkan jiwa ini? Kita mau sehat. Biasa istilahnya gitu ya. Kita mau sehat. Tapi terkadang ditandai mau kumaya kita rubuh dah duku tedong di kande kendek tensi pa. Kau mami rokona ibu pendeta kok di kande-kande mami. Mbak musuh itu. Mau sehat tetapi memakan sesuatu yang pantangannya misalkan. Mau bahagia. Tetapi hidup jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya tentang dua macam dasar. Yesus mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, dia digambarkan mendirikan rumah di atas sebuah batu. Dasarnya kuat. Jadi biar hujan deras kena, biar angin badai terpa, dia akan tetap berdiri kokoh. Dia dikatakan bijaksana. Orang bijaksana kan pasti bisa menjalani kehidupannya. Biar badai kehidupan datang, biar apapun yang terjadi, dia bisa berdiri, bertahan. Dia bisa memilah mana yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaannya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, Yesus katakan, dia adalah orang bodoh. Bagaikan mendirikan rumah di atas pasir, dasarnya tidak kuat. Hujan datang, angin terpa, rumahnya langsung rubuh. Apakah ini akan menikmati kebahagiaan? Pasti tidak. Tapi orang yang setia mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa, dikatakan bahwa dia akan hidup bahagia. Lagu Kidung Jemaat 50, kita nyanyikan tadi ya. Ini lagu yang sudah sangat lama, dia di luar kepala istilahnya. Pokoknya kalau dulu itu setiap selesai baca firman sebelum renungan pasti dipenanian teh. Sabdamu abadi. Ya, sulu langkah kami. Kita katakan itu sulu langkah kami. Tetapi persoalannya apakah betul-betul firman Tuhan itu kita jadikan sulu? Jangan sampai senganar itu dijadikan sulu menjadi terang, menjadi penuntun. Muin apa kilalaki tahu melalui firman Tuhan di kami. Ko tempon dolo jomaya tu nenek-nenek todologi. Apa toh? Apakah firman Tuhan menjadi sulu bagi langkah kita? Menjadi terang bagi kita? Bahkan dikatakan yang mengikutinya akan hidup sukacita. Kok ditandai mo? Di luar kepala. Kita sangat menghafalnya. Dan kita berangan-angan mau hidup sukacita. Mau bahagia, mau sukacita? Amin Ibu Pendeta, saya mau. Mau lakukan firman Tuhan dengan setia? Mau, tapi biasa. Lemah Kak Ibu Pendeta. Ku akui itu saya lemah.
Kita lemah, memang. Tidak ada kita yang sempurna. Tetapi kita harus sadar, kita harus yakin bahwa kita yang lemah telah dikuatkan oleh Roh Kudus-Nya untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Kositunganna, kita mampu. Tapi kita masih sering kali dikuasai oleh keinginan daging. Ya, masih sering kali kita dikuasai oleh keinginan daging. Kita lebih mengutamakan segala hal-hal yang ada dalam dunia dibanding mengutamakan segala yang akan membahagiakan kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Yang kita mau adalah kebahagiaan yang sementara. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sungguh dipanggil untuk lalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita dipanggil untuk lalu menjadi pendengar dan pelaku firman. Kalau petunjuk hidup baru tadi mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kok kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar seorang pendengar firman. Kalau pendengar firman, banyak orang pendengar firman, malah mak gereja, nado tongan ki. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Toh di pokada susi tole, ke di peranyi mutu kadan napong matua, tapi pulang sita mutu ta ena purai langsung. Mbak musuh sito. Setelah biasa terkadang. Malah mak gereja sebelum pergi, mungkin karena kurang pas kopinya di rumah, seekek lako endo anak-anak, istrinya. Pergi mak gereja, tepuk tangan, puji Tuhan, menyanyi, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, amin firman Tuhan. Perintah mengasihi, amin firman Tuhan. Pulang, karena tangrap-rap apa penan na pobo atau kopi, seengke bang siapa? Nambah musuh itu. Ya tuh ibu-ibu, karena agak kecewa, tapu mutu seng belanja. Seekek bukan sengke sih, agak kecewa dengan suaminya. Kenal den parang ngerangan nanti apa teh? Mak nemu bang mau toh, galau bang mau coba nuang. Malah mak gereja rangi kadang napuang matua. Percayalah, orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan. No komilam penana amin kadang napuang matua. Sule sita membe anak-anak, seengke bang paling dona, picu bang pa. Nakutanay papa ana coba nama tumba koraka kita. Nakota malas sulian lo pada lampenan na sengke sabak kurang tuh seng belanja. Ya, udah saya percaya di sini bahkan di rumah mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah menikmati hidup baru, orang yang telah menerima firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Mari hidup di dalamnya. Jangan berangan-angan menikmati sukacita sorgawi. Setelah pengakuan iman percaya Yesus selesai sampai di situ. Ingat Bapak Ibu, keselamatan yang kita terima melalui pengakuan iman kita kepada Kristus itu harus dipertahankan. Dipertahankan kayaknya bagaimana caranya? Kita pertahankan melalui cara hidup kita yang menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang seluruh hidupnya dia percayakan kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar kita kasih masuk persembahan. Sampai di situ, enggak. Tetapi bersyukur ialah ketika kita mau betul-betul mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi apa napokada pong matua, ulendui kadanna, inanglah dipogau. Itu namanya bersyukur. Dan kitab Ulangan tadi ketika Musa menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan ini, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi firman yang kita terima, yang kita percaya itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita, dan kita sudah hidup di dalamnya, sampaikan juga itu kepada anak cicit kita, anak cucu cicit kita, kepada keturunan-keturunan kita. Hari ini pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Gracela. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah pernah melalui masa ini, pasti sudah mendengarkan apa sih tanggung jawab kita sebagai orang tua yang menyerahkan anak kita untuk menerima baptisan.
tanda bahwa dia menjadi ahli waris kerajaan Allah. Apakah tanggung jawab kita sampai pada dia dibaptis? Kalau kita ingat, pasti dikatakan tidak. Masih ada kelanjutan tanggung jawab kita. Apa itu? Mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus. Apa tanggung jawab kita? Bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Apa tanggung jawab kita? Menjadi teladan. Maksud satu di sangat teladan. Karena menyangkut seluruh hidup kita. Jangan berangan-angan anak kita itu penuh kasih kalau si sengkian bangki coba nuah. Kalau 2 mi bersaudara atau 3 mi bersaudara, baku rebut mainan. Ndak boleh begitu nak, saling mengasihi kok, berbagi kok, tidak boleh seperti itu. Giliran dia lihat, budak-budak toto siulu totemo, si kara-kara napo buah, apalan telino. Nako milam penan anak-anak, nasu sira kapala itu, nako itu papa aku sola mama aku si pakaboro kamu, anaknya si kara-kara bang. Apakah ini menjadi teladan? Tentu tidak. Dan masih banyak hal lain lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ayat baitnya yang ke-6 Kidung Jemaat 50. Kita tadi lantunkan. Tolong ajar kami agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita sadari dalam kelemahan kita ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lemah. Tadi ya katakan kita lemah, kita terbatas. Terkadang kita susah untuk lalu mengontrol atau lalu menguasai keinginan daging kita. Maksudnya mengontrol bagaimana keinginan-keinginan ketika itu mulai muncul. Nyanyian tadi katakan, tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan dalam artian bahwa kita memohon pertolongan Tuhan saja untuk lalu hidup dalam firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa itu sendiri. Jangan andalkan kemampuan sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan semuanya hanya kepada Tuhan, percaya kita akan dikuatkan. Memang sebagai manusia ada waktu di mana kita jatuh. Ada saat di mana titodo tuleteta, ada saat di mana titampa tulunta. Tetapi ketika kita jatuh, ketika kita mungkin terbentur kepalanya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk lalu memegang bagian yang sakit dan lalu mengobatinya. Ada caranya. Kalau kita sudah jatuh, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali berdiri. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Kenapa Yesus datang? Supaya dunia jangan binasa. Jadi kalau kita sudah jatuh dan kita mau kembali kepada Tuhan, naporanding liu pong matuato. Nako inde mo palet ya anakku, natandai liu ya tu kelemahannya. Jadi dia datang kepadaku. Jadi lalu dikatakan, oh dia kuat dalam iman. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, mari kita senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup dalam firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus sendiri mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bijaksana, yang akan tetap berdiri kokoh menghadapi tantangan sehebat apapun dalam dunia ini. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan tetap mau menjadi berkat, menjalani hidup yang penuh makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita, terus mendidik dan mengarahkan mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki, terus mau menjadi teladan dalam kehidupan mereka, supaya anak-anak kita pun boleh menjadi anak-anak yang setia, hidup dalam kebenaran firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam waktu sejenak ini kita sungguh-sungguh merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita selama ini. Sungguh kita meyakini firman Tuhan itu adalah dasar
dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tentu saja kita dipanggil untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita dipanggil untuk menyatakan perilaku hidup kita sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan? Apakah kita sudah menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak firman-Nya? Mungkin ada saat di mana kita terjatuh, tapi Tuhan terus memberikan kita kesempatan agar kita senantiasa tetap hidup dalam firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia rindu kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita. Karena itu, dalam penyerahan sepenuhnya dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, biarlah kita semua dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup setiap hari dengan penuh sukacita berdasarkan firman Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di atas muka bumi ini, mari mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan Mazmur 45 ayatnya yang ke-18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Mengiringi persembahan dengan syukur, pujilah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti telah diwartakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahwa jika tidak ada halangan pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Graciela Eve Emanuela Palungan, anak dari keluarga Bapak Tri Jusrisno Palungan SE dan Ibu Yolanda Francisca Mangera. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga berada di bawah kutuk Allah oleh dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka juga adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban untuk menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis?
Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Ya, saya yakin. Pertanyaan yang kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah orang tua dari Graciela Eve Emanuela Palungan di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak kekasih Graciela kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi dia? Sekali lagi, berjanjikah orang tua dari anak kekasih Graciela di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak kekasih Graciela kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan baginya? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih untuk pengakuan dan janji Bapak dan Ibu untuk boleh menjadi orang tua yang setia mendidik dan mengarahkan anak kekasih Graciela dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Graciela Eve Emanuela Palungan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini kami dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya memberikan bukti tertulis berupa surat baptisan yang menerangkan bahwa anak kekasih Graciela Eve Emanuela Palungan telah menerima baptisan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di Jemaat Biringkanaya. Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Pendeta Manase Derandan STH, Sekretaris Penetua Kris Batara STMT masing-masing bertanda tangan.
Orang tua yang baru saja menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan duduk, tetap duduk, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan berdiri, dan sambil anak kekasih menerima berkat hidup baru, mari melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan bersama-sama mendukung kekasih-kekasih kita yang bergumul oleh karena sakit, dan juga kekasih-kekasih kita yang bergumul oleh karena duka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Bahkan kita terus bersatu hati berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang akan tetap dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun. Mari satu hati dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Pemilik kehidupan ini, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau baik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan hingga pada hari ini. Tuhan terus memperlengkapi kami dengan berbagai-bagai karunia yang indah, yang sungguh kami nikmati dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan anugerahkan hari yang Kau telah kuduskan bagi setiap kami, yang di dalamnya kami sungguh mempersiapkan seluruh kehidupan kami, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Di dalamnya kami telah memuji memuliakan Engkau, dan terlebih bahwa firman-Mu boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Mampukan kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk senantiasa setia hidup dalam kebenaran firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Kami sadari kami seringkali lebih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kami. Namun biarlah ya Tuhan, ketika kami bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau, dalam kelemahan kami Tuhan menguatkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena dengan demikian kami akan menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang boleh dengan penuh kesetiaan mengajarkan itu kepada anak-anak, kepada cucu cicit, kepada semua orang yang kami jumpai, bahwa sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu, kebahagiaan dan sukacita akan kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan melayakkan setiap kami para hamba-hamba Tuhan untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah di minggu pagi ini. Biarlah segala bentuk pelayanan yang boleh kami lakukan berkenan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan terus memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu untuk boleh semakin setia dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan melalui perjumpaan yang kami alami bersama saat ini, untuk dengan penuh sukacita hati menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Tuhanlah yang berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami persembahkan saat ini, dan ajar kami mempergunakannya dengan baik apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya kami pergunakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur bahwa melalui persekutuan yang kami alami saat ini, boleh dilaksanakan satu pelayanan khusus kepada anak kekasih kami, Graciela Eve Emanuela Palungan. Ia telah menerima tanda hidup baru, baptisan kudus, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kami percaya bahwa anak kekasih kami Graciela adalah anak-anak Allah. Dan Tuhanlah yang akan terus memberkati pertumbuhan dari anak kekasih kami Graciela. Biarlah ia tetap bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan, semakin pintar di dalam Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Berkati Papa dan Mama Graciela di dalam segala tanggung jawab mereka, dalam mendidik dan mengarahkan anak karunia-Mu ini. Tuhan tetap karuniakan kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat, kesabaran dan kesetiaan, sehingga sungguh boleh melaksanakan segala tanggung jawab mereka dengan baik. Bertanggung jawab atas pendidikan anak kekasih Graciela, bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam kehidupan ini, bertanggung jawab dalam menerangkan perjanjian yang telah diikat antara Allah dengan kami umat-Nya. Tentu saja ini bukan perkara yang mudah dalam melakukan setiap tanggung jawab pekerjaan setiap hari, dan juga melakukan tanggung jawab sebagai orang tua dalam kehidupan anak kekasih. Tuhanlah yang terus memampukan kedua kekasih kami, Papa dan Ibu dari Graciela. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup ini. Tuhan memberkati kehidupan setiap kami. Dan karena itu bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dalam minggu ini, yang boleh menikmati sukacita oleh karena sembuh dari sakit, yang bersukacita oleh karena berhasil sukses dalam pekerjaan, karir, dalam pendidikan, bahkan dalam berbagai hal. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Dan kami sungguh percaya Tuhanlah yang akan terus memberkati hidup mereka, mengaruniakan panjang umur, kesehatan, sukacita senantiasa, terlebih hikmat untuk menjalani hidup karunia Tuhan, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami bersatu hati berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Seperti yang kami ketahui keberadaannya, Angga, anak dari Bapak Amir Jaya dalam perawatan di rumah, Ibu Hermin Tang Diraba, keluarga dari Bapak Nathan Parubak, yang sementara menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Wahidin pasca menjalani operasi tulang belakang beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa bagi Angelia, kemenakan dari Bapak Hendrik Palungan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Kami berdoa bagi orang tua kekasih ibunda dari saudara kami Natalia Patongloan yang saat ini dalam pergumulan sakit di Mamasa. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan namanya dan juga berada dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan hadir di sana, memberkati segala bentuk pelayanan perawatan yang diberikan, sehingga dalam campur tangan Tuhan oleh karena perkenan-Mu, berkat kesembuhan dan kepulihan itu boleh mereka alami. Juga kami berdoa bagi keluarga besar dari Ibu Tabita Tiku yang berduka oleh karena ibunda kekasih Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 26 Agustus 2021 di Toraja.
Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Peter Jarung yang berduka oleh karena salah seorang kakak sepupu, yaitu Ibu Tabita Takaya. Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Balang Bodong. Kami berduka dengan keluarga besar Nyonya Serli K. Mangera yang berduka oleh karena salah seorang kemenakan, yaitu hamba Tuhan Pendeta Octavianus Caesar Siringo-Ringo, hamba Tuhan yang melayani di HKBP Indrapura di Medan. Tuhan juga telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga kemarin. Mari terus kuatkan dan hiburkan kekasih-kekasih kami yang berduka. Kami percaya dalam iman kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa dalam segala keadaan kami Tuhan senantiasa hadir, menolong, menguatkan dan memampukan kami. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh memahami akan maksud dan rancangan Tuhan atas kehidupan ini, sehingga seluruh keluarga sungguh meyakini bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi sungguh rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhanlah yang terus menguatkan, menopang dan menghiburkan rumpun keluarga, terlebih dalam segala proses selanjutnya sehubungan dengan pemakaman orang-orang yang dicintai. Kami percaya Tuhan turut campur tangan atasnya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Berkati kehidupan semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati baik itu dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan dalam berbagai rencana, harapan dan kerinduan mereka. Biarlah semua jemaat-Mu sehat dan kuat, bersuka cita di dalam Tuhan, dan sungguh dalam tuntunan hikmat Tuhan sendiri boleh menjalani hidup ini dengan baik. Segala yang dirindukan kami percaya semuanya akan indah tepat pada waktunya. Anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan Tuhan terus berkati. Dalam perjuangan pendidikan Tuhan yang memampukan, mengaruniakan semangat dan kepintaran, sehingga dengan ketekunan bersandar hanya kepada Tuhan, masa depan yang indah boleh diraih oleh anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, segala bentuk pelayanan akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan dimanapun akan dilakukan itu, selama masa pandemi ini Tuhan kami bawa kepadamu. Kami percaya, sekalipun dalam masa yang sulit, tapi Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk terus melakukan pelayanan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu Tuhan, berkatilah senantiasa. Karuniakan hikmat kepada pemerintah kami sehingga boleh dimampukan melaksanakan segala tanggung jawab itu dengan baik, dengan tetap takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan yang saat ini kami alami, pandemi COVID-19. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar dan harus menjalani perawatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau hadir di sana, berkati tubuh yang lemah, karuniakan semangat keteguhan iman, untuk lalu menjalani masa-masa pemulihan, masa-masa perawatan itu. Dan Tuhan lain turut campur tangan dalam segala bentuk perawatan yang diberikan. Sehingga oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, mereka kembali dipulihkan. Tim medis yang terus mengupayakan berbagai bentuk perawatan yang terbaik bagi kekasih-kekasih kami yang terpapar, Tuhan berkati hidup mereka. Biarlah juga tetap sehat dan kuat, terus bersuka cita melakukan pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Adriana Masni Pabilang Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan sukacita berdasarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Selamat kepada anak Gracela Eve Emanuela dan kedua orang tua. Tuhan memampukan dalam membimbing anak kekasih. Firman-Mu kupegang selalu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupan setiap hari dengan sukacita berdasarkan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari terus hidup setia dalam firman yang berkuasa menyelamatkan. Karena siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, percayalah hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.